Manajemen Sumber Daya Manusia PT Mayora Indah Tbk. Adapun visi misi perusahaan ini yaitu untuk terus meningkatkan posisi kompetitif dalam kategori, kemudian untuk mengembangkan merek yang kuat dan saluran distribusi di semua lini, untuk menyediakan lingkungan kerja yang menantang, menyenangkan dan menguntungkan secara finansial, di mana persaingan yang adil dan sikap bertanggung jawab didorong secara sosial dan ramah lingkungan, untuk membawa nilai-nilai kepada stakeholder kita dengan mengamankan pertumbuhan dan struktur keuangan yang kuat di industri. Selanjutnya, struktur organisasi perusahaan ini. Struktur organisasi yang diterapkan pada perusahaan ini ialah berdasarkan struktur organisasi ini, organisasi bentuk garis. Adapun kebutuhan tenaga kerja, perusahaan ini memiliki 27 jabatan yang dimana orang. Total tenaga kerja dari perusahaan ini yaitu 2.263 orang. Seleksi. Yang pertama itu jabatan yang dibahas. Pada jabatan yang akan dibahas ialah pada karyawan produksi, yang mana karyawan produksi merupakan pegawai penggerak perusahaan dalam bidang memproduksi barang atau produk yang dihasilkan para pegawai. Ada job description. Karyawan produksi umumnya bertugas memproduksi produk yang dihasilkan dari pengolahan bahan baku menjadi barang jadi dengan tugas produksi yang telah ditentukan masing-masing proses yang akan ditangani. Sedangkan dari job specification, karyawan produksi hendaknya berpendidikan minimal SMU dan sederajat, mudah diarahkan dan mempunyai motivasi tinggi, tidak mudah putus asa, serta tekun dan ulet dalam bekerja. Yang kedua, perekrutan. Metode perekrutan yang digunakan dalam perusahaan merupakan jenis metode terbuka, dalam artian para pelamar mengetahui adanya lowongan kerja pada perusahaan ini dengan luas, yang mana para pelamar dapat mengetahui informasi lowongan dari berbagai tempat yang ada. Untuk tempat informasi lowongan pada perusahaan dapat diketahui secara luas baik di internet maupun umum maupun kantor pos dan kantor kelurahan. Yang ketiga, seleksi. Proses seleksi para karyawan pada umumnya didasari oleh pengisian formulir lamaran, wawancara kerja, tes seleksi, pemeriksaan referensi dan latar belakang, evaluasi medis, keputusan pengangkatan, placement dan replacement. Placement, penempatan karyawan produksi dilakukan sesuai dengan hasil tes seleksi yang telah dilaksanakan untuk mengetahui di mana karyawan harus bekerja, atau dalam artian di mana proses produksi yang sesuai dengan karyawan. Sebagian besar keputusan penempatan diambil oleh manajer ini. Dalam hal ini atasan langsung karyawan yang bersangkutan yang sebelumnya diberi pengarahan terlebih dahulu oleh atasannya. Adapun syarat-syarat menentukan jabatannya yaitu untuk promosi yang dilakukan perusahaan untuk karyawan didasari pada bagaimana karyawan mengetahui pengetahuan yang lebih dari proses produksi yang telah dijalankannya. Selain itu, untuk dapat dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi, maka karyawan diharuskan menangkan karyawan terbaik sepanjang tahun yang telah ditentukan dan dengan adanya keputusan dari atasan. Yang kedua, transfer. Untuk transfer jabatan diperuntukkan apabila perusahaan kekurangan karyawan pada proses produksi tertentu dan apabila perusahaan merasa tidak perlu merekrut karyawan produksi lainnya dari luar perusahaan, sehingga transfer jabatan dari sesama karyawan produksi diterapkan. Yang ketiga, demosi, yang berarti penurunan jabatan. Hal ini terkait kemampuan karyawan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Biasanya pada demosi perusahaan kami, karyawan produksi yang terlalu sering membuat kesalahan maka akan didemosi ke bagian proses produksi yang lebih rendah dan dengan upah yang minimal pula. Orientasi. Tujuan orientasi pada pegawai baru yang baru saja mulai bekerja umumnya diasarkan untuk membantu para pegawai baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, organisasi dan kebijaksanaannya, rekan-rekan kerja mereka. Sedangkan tujuan dari orientasi karyawan pada jabatan mereka yang baru tujukan agar mereka mampu mengetahui peran mereka masing-masing terhadap pekerjaan barunya. Training. Metode pelatihan dan pengembangan yang digunakan dalam perusahaan ini ialah bertipe instruksi, yang berarti instruktur pertama kali memberikan pelatihan kepada supervisor dan selanjutnya supervisor memberikan pelatihan kepada pekerja dengan langkah-langkah pelatihan, yaitu peserta menerima penjelasan tentang pekerjaan, tujuan hasilnya dengan tekanan pada relevansi pelatihan. Pelatihan menunjukkan pekerjaan untuk memberi contoh pada peserta. Pekerja diberi kesempatan meniru contoh pelatih, demo diulang sampai pekerjaan dikuasai oleh peserta. Career Planning and Development. Pada umumnya, karir untuk karyawan produksi dapat mencapai
mencakup career planning, career path, career goals, dan career development yang mana akan menunjang dari karir yang akan dijalani oleh karyawan. Performance appraisal. Performance appraisal dilakukan bertujuan bagi perusahaan untuk mengetahui keperluan perusahaan yang meliputi perencanaan sumber daya manusia, evaluasi pencapaian tujuan perusahaan, informasi untuk identifikasi tujuan, evaluasi terhadap sistem sumber daya manusia, penguatan terhadap kebutuhan pengembangan perusahaan, serta meliputi kriteria untuk validasi penelitian, dokumentasi keputusan-keputusan tentang sumber daya manusia, membantu memenuhi persyaratan hukum. Kompensasi dan balas jasa. Kebijakan kompensasi yang diberikan pada karyawan produksi ialah berdasarkan upah minimum regional dan berdasarkan kemampuan karyawan dalam menghasilkan produksinya. Insentif. Pemberian insentif pada perusahaan ditujukan karena upah ini diberikan sebagai perangsang agar